Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, luar biasa. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Teman-teman ibadah luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas di Lisa, dialog pendidikan, literasi bahasa dan sastra Indonesia. Senang, berbahagia itu kata kunci untuk bisa mewujudkan komunikasi yang efektif ketika bertemu dengan penutur, lawan tutur, dan partisipan. Jadi dalam pragmatik, kita bicara pragmatik, tentu ingat ada linguistik struktural, ada linguistik fungsional, kan gitu. Nah, kalau linguistik struktural, teman-teman kan melihat pada aspek bagaimana pemakaian bahasa yang dilihat pada diadik, bentuk, dan fungsi. Tapi kalau pada linguistik fungsional itu pada triadik ya, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, konteks ini sangat penting ketika kita diskusikan dalam pemakaian bahasa. Nah, bahasa ini tentu tidak bisa lepas dalam aspek-aspek tertentu. Dalam komunikasi pragmatik harus dipahami penutur. Siapa penuturnya? 2. Siapa lawan tuturnya? 3. Siapa partisipannya? 4. Konteks tuturannya. 5. Tujuan tuturannya. 6. Media tuturannya. 7. Bagaimana kolaborasi dari semua tuturan itu untuk merealisasikan konteks yang digunakan dalam tuturan tersebut. Oleh karena itu, teman-teman ibadah luar biasa, pragmatik itu berarti harus bisa memahami maksud yang tersirat di balik ujaran seorang penutur yang namanya implikatur. Lalu seorang lawan tutur mencoba memahami maksud ujaran seorang penutur itu diperanggapkan. Nah, sehingga penutur memiliki implikatur, maksud tersirat, lawan tutur memahami maksud tuturan, maksud ujaran itu sebagai bentuk peranggapan. Partisipan itu bisa juga memperanggapkan. Jadi dalam tuturan pragmatik, penutur, lawan tutur, dan partisipan itu menjadi salah satu bagian. Seorang penutur mengimplikasikan tuturan, menyampaikan maksud tersirat dalam tuturannya, lawan tutur memperanggapkan, partisipan memperanggapkan. Sehingga dengan basis konteks, dengan melihat konteks, dengan mendengarkan konteks, dengan merasakan konteks, dengan memahami situasional yang terjadi saat tuturan, untuk melihat tujuan tuturannya itu apa, maka diperlukan memahami konteks tuturan secara lengkap. Oleh karena itu, teman-teman ibadah luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, belajar pragmatik itu harus bertahap. Belajar memahami maksud ujaran yang ada di balik tuturan, belajar memahami penuturnya siapa, konteksnya bagaimana, asalnya dari mana, kesehariannya seperti apa, juga memahami lawan tuturnya, siapa lawan tuturnya, juga melihat partisipannya. Nah, dengan demikian, maka insya Allah ini semua bisa direalisasikan untuk bisa memahami pragmatik secara lengkap berdasarkan penutur, lawan tutur, partisipan yang melibatkan konteks tuturan. Jadi seperti itu teman-teman ibadah luar biasa. Karena tadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Pak Romadi, sebenarnya belajar pragmatik itu seperti apa toh Pak Romadi? Nah, belajar pragmatik ya seperti itu. Insya Allah kita dengan belajar pragmatik, kita akan memudahkan dalam komunikasi kita memahami maksud ujaran seorang penutur, lawan tutur, dan partisipan dalam tuturan, sehingga kita tidak akan pernah gagal pragmatik ya. Ingat sekali lagi, dalam komunikasi harus memahami penutur, lawan tutur, partisipan, dan konteks tuturan, sehingga dari situlah kita akan memahami maksud yang tersirat maupun tersurat dari seorang penutur, sehingga tujuan tuturan akan tercapai dan kita semua tetap happy, tetap senang, tetap bahagia. Dan itulah semangat kita ketika belajar pragmatik dalam konteks apapun, tetap bahagia sambil terus kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Kita nyanyikan bersama. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 la.